Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin pelatih, saya Bernisa Dwitia dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, kelompok 3 angkatan 10. Di sini saya menampilkan tugas video monolog mengenai memberikan tanggapan terhadap eh, tugas kelompok sebelumnya yang telah dipresentasikan oleh kelompok lain. Baik, selama pembelajaran tadi saya menangkap ada dua topik isu, di mana yang pertama itu adalah salah satu personel Basarnas yang bertindak kurang bijak dalam bermedia sosial, dan yang kedua adalah kebocoran data terkait NIK yang berhubungan dengan data pribadi. Jadi saya memberikan tanggapan di sini. Yang pertama itu adalah mengenai personel Basarnas yang kurang bijak dalam bermedia sosial. Menurut saya, mengapa hal demikian itu masih bisa terjadi dan kemungkinan akan terjadi pada orang-orang lain atau personil yang lain, dan karena telah diberikan sosialisasi tetapi masih demikian, menurut saya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, itu karena kurangnya sanksi yang diberikan oleh instansi. Jadi kemungkinan si oknum ini hanya mendapat sebatas teguran, bukan sanksi yang keras, yang mutlak seperti itu. Jadi hal ini membuat oknum akan bertindak seperti itu di kemudian hari. Terlebih faktor yang kedua adalah oknum bisa memanfaatkan anonimitas dalam media sosial, karena media sosial sekarang menyediakan pembuatan akun palsu atau fake account, di mana identitas oknum ini bisa dirahasiakan dari publik. Tapi bagaimanapun itu, jika sudah diperiksa secara hukum, identitas tersebut juga akan terkuak nantinya. Kemudian faktor yang ketiga ada pengaruh emosi. Ini bisa jadi karena secara individu mereka oknum ini sudah tidak suka, jadi melampiaskan emosinya tersebut dengan membuat konten-konten yang dapat mengandung ujaran kebencian atau perundungan. Dan kemudian faktor yang keempat bisa saja karena dorongan tekanan sosial atau hasrat eksis, di mana hal ini tuh cenderung ke arah ingin viral. Jadi membuat konten yang awalnya cuma hanya gurauan, hanya mengikuti FOMO atau tren yang sedang banyak di masa kini, tetapi jatuhnya malah ke hal-hal yang berbau negatif. Jadi entah itu perundungan atau ujaran kebencian, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk topik yang kedua, yaitu merupakan kebocoran data pribadi. Dan menurut saya hal itu tentunya bukan kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan memang semua hal yang berbasis teknologi digital ini telah berkembang pesat, dan tentunya tidak semua gen atau semua generasi dapat mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat ini. Jadi tentu saja hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk berbuat kejahatan, dan di sini saya menangkap upaya pemerintah untuk mengatasi atau menanggulangi kejadian hal tersebut agar tidak terulang lagi bisa dengan menegakkan hukum dan melakukan investigasi, menyelidiki usut tuntas siapa pelaku peretas pencurian data pribadi ini. Selanjutnya pemerintah juga bisa melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan bertanggung jawab secara administratif untuk meningkatkan keamanan cyber ke depannya. Jadi di sini mungkin bisa dilakukan dengan pengamanan dua verifikasi. Jadi untuk mengakses website yang memerlukan data pribadi ini tidak hanya dengan satu kali verifikasi saja, tapi juga dibutuhkan 2 kali pengamanan. Kemudian bisa dengan melakukan sosialisasi lagi terhadap masyarakat, terutama kepada generasi yang tentunya sudah bukan dari generasi Z saat ini, yang memerlukan tahapan lebih pelan atau lebih detail lagi untuk menjelaskan perkembangan teknologi. Dan sebagai Gen Z juga bisa turut membantu dengan memberikan peran sebagai pengajar. Jadi contohnya semisal orang tua, kami sebagai Gen Z bisa mengajarkan dengan mengedukasi bahwa tidak sembarangan website
itu bisa diakses, karena kejahatan cyber sekarang juga sudah semakin meningkat dan berbahaya. Dan sebagai agensi juga bisa membagikan atau membuat konten edukasi tentang keamanan cyber seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dalam pembuatan video monolog ini, saya meminta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. We are family Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.